Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat perencanaan berbasis data. Data yang kita gunakan adalah dari rapor pendidikan satuan pendidikan. Kita buka rapor pendidikan milik salah satu satuan pendidikan. Kalau di tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah, rapor pendidikannya ada posternya. Posternya bentuknya seperti dalam tangkapan layar. Ini bentuk poster. Sementara kalau di tingkat Rodotul Atfal itu rapor pendidikannya belum ada posternya, jadi langsung hasil dari pengisian survei lingkungan belajar. Baik, kita cermati contoh rapor pendidikan. Nah, ini penilaian rapor pendidikan berasal dari hasil asesmen nasional dan berbagai sumber data nasional yang diikuti perwakilan murid, guru, kepala sekolah. Ini tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sederajat. Di poster rapor pendidikan isinya adalah capaian yang telah diraih satuan pendidikan baik lewat asesmen nasional juga pengisian suling jar. Ini literasi muridnya kategorinya sedang, indikasi warnanya kuning. Ini ada keterangan nilai turun dari tahun sebelumnya, artinya perolehannya menurun meskipun kategorinya sedang. Contoh kemampuan literasi, membaca, memahami teks non-fiksi gitu nggih. Terus untuk numerasi murid kategorinya baik, indikator warnanya adalah hijau. Nilai yang didapat tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya sehingga indikatornya berwarna hijau. Untuk numerasi contohnya apa saja? Memahami menggunakan konsep bilangan aljabar, geometri, dan data. Dari sekian banyak indikator rapor pendidikan, untuk rapor satuan pendidikan ini kategori yang paling bagus mendapatkan emot jempol adalah numerasi. Untuk karakter muridnya juga kategori baik, indikator warna hijau, tetapi perolehan nilainya turun dari tahun sebelumnya. Contoh karakter murid di sini adalah beriman, berakhlak, bergotong royong, kreatif, dan seterusnya. Untuk kondisi keamanan sekolah di sini di satuan pendidikan yang kita unduh poster rapor pendidikannya adalah baik. Indikator warnanya adalah hijau, tapi nilainya perolehannya turun dibanding tahun sebelumnya. Contoh kondisi keamanan sekolah adalah tidak ada perundungan, nggak ada hukuman fisik, kekerasan seksual, zat berbahaya tidak ada. Nah, ini untuk kualitas pembelajaran mendapatkan kriteria kurang dengan indikasi warna merah, dan ini pun juga turun dari tahun sebelumnya. Kualitas pembelajaran ini apa saja? Suasana kelas, perhatian dan dukungan dari pendidik ini perlu ditingkatkan. Jadi ada emot garis menurun ini yang paling perlu mendapatkan perhatian. Gitu nggih. Inspirasi di rapor pendidikan nanti itu ada inspirasi ya, cara mengatasi atau membenahi dari masalah yang teridentifikasi. Ini sebagai orang tua kita dapat mendorong kegiatan pembelajaran yang menerapkan pola komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Nah, kondisi kebinekaan sekolah ini sedang, indikator warnanya kuning. Nilainya turun dibanding tahun sebelumnya. Contoh kebinekaan, toleransi terhadap beragam agama, budaya, serta kesetaraan antar siswa. Sekali lagi ini adalah contoh poster apa saja yang ada. Indikatornya adalah kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter murid. Yang keempat adalah kondisi keamanan sekolah, kualitas pembelajaran, dan kondisi kebinekaan.
Sekarang kita buka rapor pendidikan satuan pendidikan yang dimaksud seperti dalam poster. Di sini ada panduan umum pemanfaatan unduhan rapor pendidikan untuk perencanaan berbasis data. Ini kita dapatkan dari link Kemendikbud yang kita bisa unduh, dan bentuk unduhannya seperti ini. Terlebih dahulu kita baca panduan PBD ini, bentuknya filenya Excel, ada beberapa sheet di sini yang harus kita cermati. Ini sekarang kita pelajari panduannya. Panduan melakukan perencanaan berbasis data tertera di sini mulai dari identifikasi, kumpulan dan mana data kondisi satuan pendidikan yang dimaksud. Terus ada refleksi, ini tetapkan perbaikan prioritas layanan. Jadi tadi ada identifikasi permasalahan, refleksi, dan berikutnya adalah benahi. Ada 3 unsur dari rapor pendidikan. Kalau benahi ini rencanakan upaya perbaikan layanan pendidikan. Sekali lagi ada 3 hal, mulai dari identifikasi, refleksi, dan benahi gitu ya di sheet pertama. Baik, kita cermati sheet yang kedua, laporan rapor pendidikan. Ini milik salah satu binaan. Saya samarkan nama binaannya. Kita perhatikan di sini, pelajari indikator. Ini ada indikatornya. Indikatornya apa saja toh Bu? Di sini ada banyak, bisa dicermati gitu indikatornya. Ada belajar tentang pembelajaran nilai komposit dan kepala satuan pendidikan, pendidik terkait aktivitas belajar yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Ini sampai banyak sekali untuk indikatornya gitu sampai visi, misi satuan pendidikan, komposit kepala satuan dan pendidikan dan pendidik terkait penyampaian dan penerapan visi misi satuan pendidikan yang berpusat pada perbaikan pembelajaran. Ini singkat cerita indikatornya yang diukur dan hasilnya yang disajikan dalam tabel. Pahami capaiannya ini ketahui makna dari hasil capaian itu apa. Ketahui gambaran hasil upaya perbaikan layanan yang sudah dilakukan. Itu kita coba cermati di sini. Kemampuan literasi ini dapat skor sedang seperti dalam rapor pendidikan tadi. Skornya 88,42%. Definisinya apa? 40-70% murid mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik atau murid dalam mencapai kompetensi minimum. Karena masih 40%, jadi mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Perubahan skor ini termasuk turun, di sini turunnya disebutkan persentasenya, skornya sekian. Untuk peringkat di kabupaten termasuk peringkat bawah, secara nasional peringkat menengah. Sumber datanya asesmen nasional tahun 2024. Ini kita cermati satu persatu kemampuan literasinya. Ada beberapa keterangan di sini, A1 sampai A1.5 gitu nggih. Untuk kemampuan literasinya seperti ini, baik. Keterangannya bisa dibaca di sini. Ini naik peringkatnya seperti ini nggih, 61 sampai 40% nih tingkat kabupaten. Untuk nasionalnya sekian. Ini gambaran perolehan pencapaian satuan pendidikan gitu nggih. Ini tadi kemampuan literasinya. Kalau kemampuan karakternya bagaimana? Ini juga baik, bisa dibaca seterusnya. Meskipun baik tapi turunnya sekian. Peringkat untuk kabupatennya bisa dicermati sendiri gitu nggih. Terus A3, C3, pengalaman pelatihan PTK, pendidik dan
kita cermati laporan rapor pendidikan sampai bawah. C3 pengalaman pelatihan PTK, keterangannya menyamping, silakan dibaca sendiri sampai dengan ini kualitas pembelajaran D1 kurang, iklim keamanan satuan pendidikan baik, D4 baik, D6-nya iklim kesetaraan gendernya sedang, D8-nya iklim kebinekaan sedang, E1-nya partisipasi warga satuan pendidikan sedang, E2 proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu, sampai dengan program kebijakan satuan pendidikan. Ini ada sampai E5.6, silakan dibaca sendiri di laporan rapor pendidikan. Berikutnya sheet yang ketiga adalah rekom keseluruhan. Ini rekom dari dari Kemendikbud, rekom keseluruhan untuk satuan pendidikan ini. Nah, ini ada kualitas ini berdasarkan lembar ini berisi data laporan pendidikan yang memuat seluruh pasangan indikator dan akar permasalahannya diurutkan dari skor terendah. Tadi skor terendah di posternya itu kan kualitas pembelajaran, ya. Jadi di sini betul, jadi dimunculkan yang paling rendah di satuan pendidikan tersebut. Ini D1 kualitas pembelajaran, capaiannya kurang, skornya 54. Nah, ini akar permasalahannya. Ini disajikan akar masalahnya diurutkan dari skor terendah dan merupakan pasangan. Jadi level 1 kualitas pembelajaran. Ini kalau kita buka, kita klik apa saja, ada kemampuan literasi, numerasi, karakter, kualitas pembelajaran, refleksi perbaikan pembelajaran oleh guru, kepemimpinan institusional, iklim keamanan satuan pendidikan, iklim kesejahteraan gender, iklim kebinekaan, program dan kebijakan satuan. Kalau kita klik level 1 indikator utama, subindikator akar masalahnya ada berapa ini? A1.1 kompetensi membaca teks informasi dan seterusnya sampai dengan E5.4 program dan kebijakan satuan pendidikan tentang rokok, minuman keras dan narkoba. Ini yang ada di level 2 sebagai akar permasalahan. Jadi tadi kan 3 langkah atau identifikasi, refleksi, dan benahi. Untuk identifikasi di sheet rekom keseluruhan diurutkan dari yang paling mendapatkan perhatian dari satuan pendidikan yang dimaksud karena perolehannya paling rendah. Gitu nggih. Ini kegiatan benahinya sudah disebutkan di sini. Ini kebetulan saya berikan warna merah saya berikan sendiri, kalau asli rapat pendidikannya tidak berwarna merah gitu nggih. Kegiatan benahinya contohnya apa? Nah, ini praktek pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi sudah dibantu untuk mengidentifikasi yang paling lemah adalah kualitas pembelajaran. Sudah diberikan contoh kegiatan benahi disebutkan di sini, dan cara bentuk-bentuk pembenahannya sudah ditawarkan di sini Bapak Ibu. Jadi ada banyak kegiatan benahi yang bisa dipilih, ini 1, 2, 3 dari identifikasi kualitas pembelajaran. Nanti silakan dicermati lagi rapat pendidikan masing-masing. Nah, ini kegiatan ARKAS, ini anggaran rencana kegiatan sekolah nggih. Jadi apapun yang diidentifikasikan di sini sebagai hal yang paling mendapatkan perhatian satuan pendidikan nanti bisa dialokasikan. Mana-mana kegiatan yang butuh alokasi dana nanti di list gitu nggih. Terus sekarang kita pelajari sheet yang keempat dari Excel rapat pendidikan adalah rekom prioritas. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu untuk membuat rencana kerja tahunan berdasarkan rekom prioritas gitu nggih. Rekom prioritas ini diambilkan dari rekom keseluruhan Bapak Ibu. Tapi untuk
setahun ke depan. Kalau kita lihat ulang di rekom keseluruhan itu ada banyak sekali nggih poinnya di sini sampai berapa? Sampai 46 Bapak Ibu rekom secara keseluruhan gitu nggih. Nah, sekarang rekom prioritasnya ini lebih sedikit jumlahnya karena untuk 1 tahun ke depan. Januari sampai Desember tahun ke depan. Ini rekom prioritasnya ada 12 gitu nggih. Ya, ini cara kita membuat rencana kerja tahunan berbasis rapor pendidikan. Di sini disebutkan identifikasi tadi, apa yang paling kurang didahulukan. Oh, kualitas pembelajarannya, capainya tadi apa? Kurang. Skornya berapa tadi? 54. Akar permasalahannya apa? Oh, di kualitas pembelajaran, caranya dengan perbaikan metode gitu nggih. Nah, sekarang di lembar kerja tahunannya bagaimana bentuknya? Ini sudah dibuatkan bentuk kolom-kolom seperti ini Bapak Ibu. Jadi nama satuan pendidikannya nanti dituliskan di sini apa gitu ya, nomor pokok statistik nasional tadi nanti disebutkan di sini. Nah, identifikasinya tadi diambilkan dari rekom prioritas. Tadi apa tadi? Oh, kemampuan literasinya kurang. Akar masalahnya tadi apa? Akar masalahnya tadi di kualitas pembelajaran, di metode pembelajaran. Nah, ini kegiatan benahinya kita ambilkan dari sini Bapak Ibu. Tinggal kita copy paste di sini. Gitu nggih. Ini bisa kita copy, diletakkan di lembar kerja RKT di kegiatan benahi. Ini bisa dipaste di sini. Gitu nggih. Nanti ditambah kemampuan apa lagi yang masih lemah tadi. Gitu nggih, disebutkan di sini. Akar permasalahannya juga ditulis di sini. Penjelasan implementasi kegiatannya kita bisa ambil dari ini tadi, inspirasi ini tadi kita bisa ambil, kita bisa ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Nanti kalau sudah terisi semua, apakah kegiatan membutuhkan biaya, ditulis saja Bu ya atau tidak gitu nggih. Kalau sudah selesai teridentifikasi 12 rekom prioritas tadi kita, nah ini Bapak Ibu, jadi mengesahkan nama kepala satuan pendidikannya siapa gitu nggih. Nah, baru di lembar terakhir kerja rancangan ARKAS ini kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari kegiatan benahi tadi, dan penjelasan kegiatannya disebutkan di sini. Kegiatan ARKAS-nya apa? Di sini dicontohkan peningkatan kompetensi guru. Uraian kegiatannya apa? Untuk kegiatannya, kita perlu mendatangkan narasumber, disebutkan honornya berapa, bulan dianggarkannya kapan, bulan Juni. Jumlahnya apa saja yang diperlukan di sini, barang jasa satuannya, sebutkan jumlah yang telah diisikan, misalnya rem, kotak dan lain-lain. Harga satuannya disebutkan juga di sini, totalnya berapa. Nah, nanti setelah terisi semua, jadilah rencana kerja tahunan kita berbasis data, yaitu rapor pendidikan. Sekian, wassalam.